Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Project Risk Management. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Davi Raka Putra Pratama, dan Muhammad Zaki Zilan Hidayat, Azini Rahmatullah, dan Muhammad Ilham Gifari. Di sini kita akan menjelaskan tentang the importance of the project risk management. Yang pertama, yang kedua planning risk management, yang ketiga common source of the risk on IT project, nomor 4 identifying risks, nomor 5 performing qualitative risk analysis, dan nomor 6 performing quantitative risk analysis. Yang ketujuh planning risk response, nomor 8 controlling risks, nomor 9 using software to assist in the project risk management. Yang pertama, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. The importance of project risk management. Manajemen risiko dapat memiliki dampak positif dalam memiliki proyek ketika manajemen risiko efektif. Itu menghasilkan lebih sedikit masalah, dan untuk sedikit masalah yang ada itu menghasilkan resolusi yang lebih cepat. Jadi penjelasannya, kalau kita mengadakan adanya risiko, manajemen risiko, jadi bisa mempermudah memecahkan masalah, intinya seperti itu. Habis itu saya akan menjelaskan tentang utilitas risiko adalah jumlah kepuasan atau kesenangan yang diterima dari hasil potensial. Utilitas meningkatkan pada tingkat yang menurun untuk orang yang menghindari risiko. Tujuannya dari manajemen risiko proyek dapat dilihat sebagai meminimal potensi negatif risiko sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Nah, dalam itu ada 6 proses utama yang terlibat dalam manajemen risiko. Yang pertama, planning risk management, yaitu atau yang disebut perencanaan manajemen risiko, melibatkan memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan risiko kegiatan manajemen untuk suatu proyek. Yang kedua, identifying risks, atau yang disebut mengidentifikasi risiko, melibatkan atau menentukan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasi karakteristik masing-masing. Yang ketiga, performing qualitative risk analysis, yaitu adalah melakukan analisis risiko kualitatif, melibatkan penentuan prioritas risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak kejadian. Yang keempat adalah performing quantitative risk analysis, yaitu melakukan analisis risiko kuantitatif yang melibatkan estimasi numerik efek risiko pada tujuan proyek. Yang kelima adalah planning risk response, yaitu merencanakan respons risiko, melibatkan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek. Yang keenam adalah controlling risks, yaitu pengendalian risiko, melibatkan pemantauan risiko yang teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana respon risiko, dan mengevaluasi efektivitasnya strategi risiko sepanjang umur proyek. Yang selanjutnya adalah planning risk management. Nah, planning risk management ini atau yang disebut perencanaan manajemen risiko adalah proses memutuskan bagaimana pendekatan manajemen risiko, kegiatan, dan rencana untuk mereka dalam sebuah proyek. Keluarnya utama dari proses ini adalah risiko rencana pengelolaan. Selain rencana manajemen risiko, banyak proyek juga yang mencakup rencana kontingensi, rencana cadangan, dan cadangan kontingensi. Nah, ini adalah beberapanya, yaitu adalah contingency plans, adalah tindakan yang telah ditentukan sebelum yang akan diambil oleh tim proyek.
jika peristiwa risiko yang teridentifikasi terjadi. Yang kedua ada fallback plans. Dikembangkan untuk risiko yang berdampak tinggi pada pertemuan tujuan proyek dan diberlakukan jika upaya untuk mengurangi risiko tidak bekerja. Yang ketiga adalah contingency reserves. Adalah provisi yang dipegang oleh sponsor proyek atau organisasi untuk mengurangi risiko kelebihan biaya atau jadwal ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zaki Zilan. Oke, terima kasih Bapak Davi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang common source of risk on IT projects. Oke, next. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa proyek IT berbagi beberapa sumber risiko yang sama. Untuk misalnya, Standish Group melakukan studi lanjutan untuk penelitian case-nya yang disebut Unfinished Voyage. Studi ini mengumpulkan 60 profesional IT untuk menguraikan bagaimana mengevaluasi kemungkinan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Tabel berikut menunjukkan Standish lembar penilaian potensi keberhasilan kelompok dan kepentingan relatif dari keberhasilan proyek kriteria. Jika proyek potensial tidak menerima skor minimum, organisasi mungkin akan memutuskan untuk tidak mengerjakannya atau mengurangi risiko sebelum proyek menghabiskan terlalu banyak waktu atau uang. Standish Group memberikan pertanyaan spesifik untuk setiap kriteria keberhasilan untuk membantu memutuskan beberapa banyak poin untuk ditetapkan ke sebuah proyek. Misalnya, 5 pertanyaan berikut terkait dengan keterlibatan pengguna. Apakah saya memiliki pengguna yang tepat? Apakah saya melibatkan pengguna lebih awal dan sering? Apakah saya memiliki hubungan yang berkualitas dengan pengguna? Apakah saya membuat keterlibatan menjadi mudah? Apakah saya mengetahui apa yang dibutuhkan pengguna? Jumlah pertanyaan yang sesuai dengan setiap kriteria keberhasilan menentukan jumlah poin setiap respon positif yang diberikan. Misalnya topik pengguna keterlibatan mencakup 5 pertanyaan untuk setiap balasan positif. Anda akan mendapatkan 3,8 dari 19/5 poin. 19 mewakili bobot kriteria dan 5 mewakili jumlah pertanyaan. Oleh karena itu, Anda akan menetapkan nilai pada kriteria keterlibatan pengguna dengan menambahkan 3,8 poin untuk skor untuk setiap pertanyaan yang dapat Anda jawab secara positif. Banyak organisasi mengembangkan kuesioner risiko mereka sendiri. Kategori risiko yang luas dijelaskan pada kuesioner ini mungkin termasuk banyak organisasi mengembangkan kuesioner risiko mereka sendiri. Oke, next. Kemudian develop their own risk. Risiko pasar jika proyek IT akan menciptakan produk atau layanan baru. Apakah itu berguna bagi organisasi atau berharga bagi orang lain? Apakah pengguna akan menerima dan menggunakan produk atau layanan? Akankah orang lain menciptakan produk atau layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan membuat proyek membuang waktu dan uang? Kemudian ada risiko keuangan. Mampukah organisasi melakukan proyek tersebut? Bagaimana yakin adalah pemangku kepentingan dalam proyeksi keuangan? Akankah proyek bertemu? Kemudian NPV, ROI, dan perkiraan pengembalian. Jika tidak, apakah organisasi mampu untuk melanjutkan proyek? Apakah proyek ini merupakan cara terbaik untuk menggunakan milik organisasi sumber keuangan? Next. Kemudian ada risiko teknologi. Dalam risiko teknologi ini, apakah proyek layak secara teknis? Apakah itu akan menggunakan dewasa, teknologi terdepan, dan mutakhir? Kapan keputusan akan dibuat pada teknologi mana yang harus digunakan? Akankah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan berfungsi? Untuk pertanyaan ini berhubungan dengan risiko teknologi. Next. Kemudian ada risiko perorangan. Apakah organisasi memiliki orang-orang dengan keterampilan yang sesuai untuk menyelesaikan proyek dengan sukses? Jika tidak, dapatkah organisasi menemukan orang-orang seperti itu? Dan juga ada risiko struktur atau proses, yang dalam pertanyaan tingkat perusahaan apa yang akan diperkenalkan oleh proyek baru,
ke dalam area pengguna dan prosedur bisnis, kemudian berapa banyak grup pengguna yang berbeda, proyek harus memenuhi dengan berapa banyak sistem lain yang dibutuhkan proyek atau sistem baru untuk berinteraksi. Apakah organisasi memiliki proses untuk menyelesaikan proyek dengan sukses? Meninjau proyek yang diusulkan dalam hal kriteria keberhasilan Standish Group, sebuah risiko kuesioner atau alat serupa lainnya adalah metode yang baik untuk memahami sumber risiko pada proyek IT. Hal ini juga berguna untuk meninjau struktur rincian kerja, struktur rincian kerja atau WBS, untuk sebuah proyek untuk melihat apakah mungkin ada risiko spesifik berdasarkan kategori WBS. Sebagai contoh, jika item di WBS melibatkan persiapan siaran pers dan tidak ada seorang pun di tim proyek pernah menulis satu, itu bisa menjadi risiko negatif jika rilis ditangani secara profesional. Next. Kemudian ada risk breakdown structure. Struktur perincian risiko adalah alat yang berguna untuk membantu manajer proyek mempertimbangkan potensi risiko dalam kategori yang berbeda, mirip dalam bentuk untuk struktur rincian kerja. Struktur perincian risiko adalah hierarki kategori risiko potensial untuk suatu proyek. Gambar tersebut menunjukkan struktur perincian risiko sampel yang mungkin berlaku untuk banyak IT proyek. Kategori tingkat tertinggi adalah bisnis, teknis, organisasi, dan manajemen proyek. Pesaing, pemasok, dan arus kas adalah kategori yang termasuk dalam kategori ini, di bawah risiko bisnis. Di bawah risiko teknis adalah kategori perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Perangkat keras dapat dipecah lebih lanjut untuk memasukkan malfungsi, ketersediaan, dan biaya. Perhatikan bagaimana struktur perincian risiko menyediakan satu halaman yang sederhana. Bagan untuk membantu memastikan bahwa tim proyek mempertimbangkan kategori risiko penting yang terkait dengan semua proyek IT, misalnya Cliff dan manajernya dalam kasus pembukaan bab, bisa mendapatkan manfaat dari mempertimbangkan beberapa kategori yang terdaftar di bawah proyek manajemen perkiraan, komunikasi, dan sumber daya. Mereka bisa saja berdiskusi risiko ini dan jenis risiko lain yang terkait dengan proyek yang ditawarkan perusahaan mereka. Dan kemudian mengembangkan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan risiko positif dan meminimalisir risiko negatif. Next. Potential negative risk condition associated with each knowledge area. Selain mengidentifikasi risiko berdasarkan sifat proyek atau produk yang dibuat, penting juga untuk mengidentifikasi potensi risiko sesuai dengan pengetahuan manajemen proyek, seperti ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Perhatikan bahwa kategori utama dalam risiko struktur rincian pada gambar ini adalah manajemen proyek. Tabel berikut akan mencantumkan potensi kondisi risiko negatif yang mungkin ada dalam setiap area pengetahuan. Next. Nah, potensi memahami sumber umum risiko sangat membantu dalam identifikasi risiko, yaitu langkah selanjutnya dalam manajemen risiko proyek. Di sini terdapat tabel 11 part potential negative risk condition associated with each knowledge area. Yang berisikan knowledge area ada integration, scope, time, cost, quality, human resource, communications, risk, procurement, stakeholders, dan beberapa resiko kondisi yang ada setiap knowledge area-nya. Kemudian masuk ke identifying risk. Mengidentifikasi risiko adalah proses memahami peristiwa potensial, apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu. Penting untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, tetapi Anda harus juga terus mengidentifikasi risiko berdasarkan perubahan lingkungan proyek. Juga ingat bahwa Anda tidak dapat mengelola risiko jika Anda tidak mengidentifikasinya terlebih dahulu. Dengan memahami umum sumber risiko dan meninjau dokumen perencanaan proyek yang berisikan risiko, biaya, jadwal, kualitas, dan manajemen sumber daya manusia. Perkiraan biaya dan durasi aktivitas, lingkup dasar, daftar pemangku kepentingan atau stakeholder, dokumen proyek, dokumen pengadaan, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Manajer proyek dan mereka tim dapat mengidentifikasi banyak potensi risiko. Next. Suggestions for identifying risk. Ada beberapa alat dan teknik untuk mengidentifikasi risiko. Tim proyek sering memulai ini
proses dengan meninjau dokumentasi proyek, informasi terkini dan historis terkait dengan organisasi dan asumsi yang mungkin mempengaruhi proyek. Anggota tim proyek dan ahli dari luar sering mengadakan pertemuan untuk membahas informasi ini dan mengajukan pertanyaan penting tentang hal itu yang berkaitan dengan risiko. Setelah mengidentifikasi potensi risiko pada pertemuan awal, tim proyek kemudian dapat menggunakan teknik pengumpulan informasi yang berbeda untuk lebih lanjut mengidentifikasi risiko. 4 teknik umum termasuk brainstorming, teknik DLP, wawancara, dan analisis akar penyebab. Next. Di sini ada 4 common teknik yang berisikan brainstorming, the DLP teknik, interviewing, dan root cause analysis. Brainstorming adalah teknik di mana kelompok mencoba untuk menghasilkan ide-ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan dan tanpa penilaian. Pendekatan ini dapat membantu kelompok membuat daftar risiko yang komprehensif untuk ditangani nanti selama analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Teknik Delphi adalah pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang membantu mencegah beberapa dari efek kelompok negatif yang ditemukan dalam brainstorming. Konsep dasar Delphi ini, teknik ini adalah untuk memperoleh konsensus di antara panel ahli yang membuat prediksi tentang perkembangan masa depan. Kemudian wawancara adalah teknik pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi secara tatap muka, diskusi telepon, email, atau pesan instan. Mewawancarai orang-orang dengan proyek serupa pengalaman adalah alat penting untuk mengidentifikasi potensi risiko. Kemudian di sini ada RCA atau root cause analysis. Adalah suatu proses mengidentifikasi penyebab-penyebab utama suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur. Next. Lalu untuk subbab dari register, keluaran utama dari identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi dan informasi lainnya diperlukan untuk memulai membuat daftar risiko. Daftar risiko adalah dokumen yang berisi dari hasil berbagai proses manajemen risiko. Sering ditampilkan dalam format table atau spreadsheet. Daftar risiko adalah alat untuk mendokumentasikan peristiwa risiko potensial dan informasi terkait. Next. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tabel 11.5 memberikan contoh format daftar risiko yang mungkin digunakan Cliff dan manajernya dari kasus pembuka pada proyek baru. Data aktual yang mungkin dimasukkan untuk salah satu risiko yang disertakan di bawah tabel. Berikut dapat dilihat bahwa ada nomor identifikasi setiap peristiwa, ada rank, ada risk, deskripsi, kategori, root cause, triggers, potential response, risk owner, probability, impact, dan status. Next. Nah, mungkin untuk performing qualitative risk analysis akan dijelaskan dengan oleh teman saya. Baik, untuk Jaki, saya Zia Rahmatullah menjelaskan tentang performing qualitative risk analysis. Oke, boleh di next. Melakukan analisis risiko kualitatif melibatkan dan memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak kejadian. Setelah mengidentifikasi risiko, tim proyek dapat menggunakan berbagai alat dan teknik untuk menentukan setiap peringkat risiko tersebut dan memperbarui informasi di daftar-daftar risiko. Untuk analis risiko kualitatif, keluaran utamanya adalah pembaruan dokumen proyek. Boleh di next. Yang selanjutnya ada using probability atau impact matrix to calculate risk factor. Untuk contohnya, orang sering menggambarkan probabilitas ini atau konsekuensi risiko ini sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Manajer proyek kemudian merangkum hasil dalam matriks probabilitas atau dampak atau grafiknya. Misalnya pada Cliff Branch dan beberapa proyeknya. Misalkan di sini ada gambar untuk misalnya ada di probability terdapat low, medium, high, dan di impact-nya juga terdapat low, medium, dan high. Misalnya risiko 1 dan 4 terdaftar sebagai yang tertinggi dalam kategori probabilitas dan dampak. Terus risiko 6 adalah tinggi dalam kategori probabilitas tapi rendah dalam kategori dampak. Risiko 9 tinggi dalam kategori probabilitas dan sedang dalam kategori dampak, dan seterusnya bisa dilanjutkan ke 8, 10, 12. Boleh di next.
Yang selanjutnya ada Top 10 Risk Item Tracking. Adalah alat analisis risiko kualitatif. Selain mengidentifikasi risiko, mempertahankan kesadaran risiko sepanjang umur proyek dengan membantu untuk memantau risiko. Setiap peristiwa risiko diberi peringkat berdasarkan saat ini. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk contohnya untuk top 10 risk item tracking itu ada risk event, rank this month, rank last month, number of month in top 10, dan risk resolution progress. Untuk setiap peristiwa risiko diberi peringkat berdasarkan saat ini, bulan sebelumnya, dan sudah beberapa bulan masuk 10 besar. Untuk kolom terakhir di risk resolution progress adalah untuk menjelaskan secara singkat kemajuan untuk menyelesaikan setiap item risiko. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ada Performing Quantitative Risk Analysis. Oke, boleh di next. Oke, Performing Quantitative Risk Analysis melakukan analisis risiko kuantitatif melibatkan estimasi numerik. Efek risiko ini pada tujuan proyek. Performing Quantitative Risk Analysis, keluaran utamanya dari proses ini adalah pembaruan dokumen proyek. Untuk teknik utama, analisis risiko kuantitatif meliputi pengumpulan data, teknik analis, pemodelan, dan penilaian ahli. Bagian ini berfokus pada penggunaan analis risiko kuantitatif dan teknik pemodelan dari analis pohon keputusan, simulasi, dan sensitivitas analis. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ada Decision Trees and Accept Monetary Value. Di sini adalah pohon keputusan, adalah teknik analis diagram yang digunakan untuk membantu memilih jalan terbaik dari tindakan ketika hasil masa depan tidak pasti. Aplikasi umumnya dari analis pohon ini, keputusan melibatkan perhitungan nilai moneter yang diharapkan. Nilai moneter yang diharapkan biasa disebut EMV adalah produk dari probabilitas kejadian risiko dan nilai moneter kejadian pada risiko tersebut. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari Decision Trees and Accept Monetary Value. Di sini menggambarkan pohon keputusan dengan 2 cabang dan untuk proyek 1 dan 1 proyek untuk proyek 2. Misalkan di perusahaan ini kemudian dapat menghitung nilai uang yang diharapkan untuk membantu keputusan ini. Jadi dalam decision trees ini adalah membantu untuk perusahaan menghitung nilai uang yang didapat atau yang dikeluarkan. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada simulation. Simulation adalah teknik yang lebih canggih untuk analisis risiko kuantitatif adalah simulasi, yang menggunakan representasi atau model sistem untuk menganalisis perilaku atau kinerja yang diharapkan. Simulasi didasarkan pada beberapa bentuk analis seperti analis Monte Carlo. Analis Monte Carlo mensimulasikan hasil model berkali-kali untuk memberikan distribusi statistik yang dihitung. Jadi untuk yang digunakan dalam simulasi ini adalah kita menggunakan bentuk analisis Monte Carlo karena untuk mensimulasikannya dan mendapatkan model untuk mendistribusikan tujuan yang akan dihitung, dan itu bisa dilakukan secara berkali-kali. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada langkah-langkah dari Monte Analysis Carlo adalah yang pertama, nilailah kisaran untuk variabel yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua, tentukan distribusi probabilitas masing-masing variabel. Yang ketiga, untuk setiap variabel, seperti perkiraan waktu untuk tugas, pilih nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas kemunculan variabel. Terus yang nomor 4-nya, jalankan analisis deterministik atau satu lintasan melalui model menggunakan kombinasi nilai yang dipilih untuk masing-masing variabel. Dan yang terakhir, nomor 5, ulangi langkah ketiga dan 4 berkali-kali untuk mendapatkan distribusi probabilitas dari hasil model. Jadi untuk langkah Monte Analysis Carlo yang tadi bisa dilakukan secara berkali-kali supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ada sensitivity analysis. Sensitivity analysis di sini banyak profesional menggunakan analis ini untuk membantu membuat beberapa bisnis umum. Keputusan seperti menentukan titik impas berdasarkan asumsi yang berbeda. Misalnya orang-orang sering menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk melakukan analis sensitivitas. Jadi kebanyakan orang-orang menggunakan sensitivitas analis dengan menggunakan spreadsheet di Microsoft Excel. Terus pengguna spreadsheet ini dapat mengubah input dan melihat efeknya pada titik impas dan titik dalam format grafik. Oke, boleh di next. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ilham Ghifari.
Oke, terima kasih Jenny. Saya Muhammad Ilham Gifari akan menjelaskan tentang planning risk responses. Oke, next. Setelah sebuah organisasi mengidentifikasi dan menghitung resiko, ia harus mengembangkan tanggapan kepada mereka. Mengembangkan respon terhadap resiko melibatkan pengembangan opsi dan pendefinisian strategi untuk mengurangi resiko negatif dan meningkatkan risiko positif. Oke, next. Nah, di sini ada 4 strategi respon dasar untuk resiko negatif. Yang pertama ada risk avoidance, yaitu penghindaran risiko. Biasanya dengan menghilangkan penyebab, tentu saja tidak semua risiko dapat dihilangkan. Tetapi kejadian risiko tersebut dapat menjadi misalnya tim proyek dapat memutuskan untuk terus menggunakan bagian tertentu, perangkat keras atau perangkat lunak pada suatu proyek karena tim tahu itu berfungsi. Yang kedua ada risk acceptance, yaitu menerima konsekuensi jika risiko terjadi. Sebagai contoh, tim proyek yang merencanakan pertemuan tinjauan proyek besar dapat mengambil peran aktif pendekatan terhadap risiko dengan memiliki rencana kontingensi atau cadangan dan kontingensi cadangan jika tim tidak dapat mendapatkan persetujuan untuk situs pertemuan tertentu. Pada sisi lain, tim dapat mengambil pendekatan pasif dan menerima apapun fasilitas yang disediakan organisasi. Yang ketiga ada risk transference atau mengalihkan konsekuensi dari suatu risiko dan tanggung jawab atas manajemen kepada pihak ketiga. Misalnya, pemindahan risiko sering digunakan dalam berurusan dengan exposure risiko keuangan. Sebuah tim proyek dapat membeli asuransi khusus atau perlindungan garansi untuk perangkat keras tertentu yang diperlukan untuk sebuah proyek. Jika perangkat keras gagal, perusahaan asuransi harus menggantinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada risk mitigation atau mengurangi dampak dari suatu risiko dengan mengurangi kemungkinan terjadi. Saran untuk mengurangi sumber risiko umum pada proyek TI disediakan di awal bab ini. Contoh lain dari mitigasi risiko termasuk menggunakan teknologi yang telah terbukti, memiliki proyek yang kompeten personel, menggunakan berbagai teknik analisis dan validasi, dan membeli perjanjian pemeliharaan atau layanan dari subkontraktor. Oke, next. Yang selanjutnya ada controlling risk. Controlling risk yaitu mengontrol risiko melibatkan pelaksanaan proses manajemen risiko untuk merespon risiko peristiwa dan memastikan bahwa kesadaran risiko adalah aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh seluruh tim proyek di seluruh proyek. Okay, next. Selanjutnya ada manajemen risiko proyek tidak berhenti dengan analisis risiko awal. Risiko yang teridentifikasi mungkin tidak terwujud atau probabilitasnya untuk kejadian atau kerugian dapat berkurang. Risiko yang diidentifikasi sebelumnya dapat ditentukan untuk memiliki kemungkinan terjadinya yang lebih besar atau nilai kerugian yang diperkirakan lebih tinggi. Demikian pula, risiko baru akan diidentifikasi saat proyek berlangsung. Risiko yang baru diidentifikasi harus melalui hal yang sama, proses seperti diidentifikasi selama penilaian risiko awal, sebuah redistribusi sumber daya dikhususkan untuk manajemen risiko mungkin diperlukan karena perubahan relatif dalam risiko paparan. Selanjutnya. Risiko yang baru diidentifikasi harus melalui hal yang sama, proses seperti yang diidentifikasi selama penilaian risiko awal. Okay, next. Selanjutnya ada melaksanakan rencana manajemen risiko individu melibatkan pemantauan risiko berdasarkan yang pertama menetapkan tonggak dan membuat keputusan mengenai risiko dan strategi tanggapan mereka. Yang kedua mungkin
dia mungkin diperlukan untuk mengubah strategi yang menjadi tidak efektif, menerapkan aktivitas kontingensi yang direncanakan, atau menghilangkan resiko dari daftar resiko potensial ketika tidak ada lagi. Oke, next. Yang ketiga ada tim proyek terkadang menggunakan solusi dan tanggapan yang tidak direncanakan terhadap peristiwa risiko ketika mereka tidak memiliki rencana darurat. Yang keempat, alat dan teknik untuk melakukan pengendalian risiko termasuk penilaian ulang risiko, risiko audit, analisis variansi dan tren, pengukuran kinerja teknis, analisis cadangan, dan pertemuan status atau tinjauan risiko berkala seperti pelacakan item risiko 10 teratas metode. Keluaran dari proses ini adalah informasi kinerja, permintaan perubahan, dan pembaruan pada rencana manajemen proyek, dokumen proyek lainnya, dan organisasi aset proses. Oke, next. Yang terakhir ada using software to assist in project integration management. Next. Perangkat lunak manajemen proyek juga merupakan alat penting untuk mengembangkan dan mengintegrasikan dokumen perencanaan proyek, pelaksanaan rencana manajemen proyek dan proyek terkait rencana, pemantauan dan pengendalian kegiatan proyek, dan melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Tim proyek kecil dapat menggunakan perangkat lunak manajemen proyek kelas bawah atau menengah untuk berkoordinasi pekerjaan mereka. Organisasi mungkin paling diuntungkan dari alat canggih yang menyediakan kemampuan manajemen proyek perusahaan dan mengintegrasikan semua aspek manajemen proyek. Next. Organisasi juga dapat menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam proyek manajemen dan optimalisasi portofolio. Penggunaan dapat mengevaluasi keselarasan risiko dan nilai bersih dari portofolio proyek yang diberikan batasan anggaran tertentu. Perangkat lunak manajemen portofolio sering menyediakan banyak jenis bagan atau dashboard untuk membantu manajer melihat gambaran besar dalam mengelola portofolio proyek. Misalnya, gambar 4.9 menunjukkan bagan kolom, bagan batang, bagan PAI, dan bagan gelembung dari www.projectmanager.com. Next. Nah, kategori perangkat lunak lain dapat membantu menyelaraskan proyek dengan strategi bisnis disebut alat manajemen layanan bisnis atau alat BSM Alat BSM melacak pelaksanaan aliran proses bisnis dan mengekspos bagaimana keadaan sistem dan sumber daya pendukung TI mempengaruhi kinerja proses bisnis ujung ke ujung secara real time. Pertimbangkan misalnya perbedaan antara TI yang bekerja untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan memiliki TI yang mampu menunjukkan bahwa karena upaya mereka meningkatkan kemampuan untuk memproses pesanan pelanggan baru sebesar 15%. 15 alat BSM dapat membantu meningkatkan keselarasan antara proyek TI. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.